الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Firdaus, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa mendapat nikmat, barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Zuhur ini kembali hadir dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk mendengarkan kajian Islam, dengan harapan semoga bertambah iman dan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita zuhur ini merujuk kepada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tema kemuliaan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Terdapat dalam kitab yang dikarang oleh Profesor Umar Sulaiman Al-Ashqar dengan kitabnya Alam Malaikat Jin dan Syaitan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu semua, min zakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi ya Allah itu mentakdirkan kita hanya ada dua jenis, laki-laki, perempuan, dan tidak ada di antara keduanya atau bencong atau banci. Kalau bencong banci itu bukan ciptaan Allah, itu kemauan manusia. Jangan dibilang takdir, saya jadi bencong Pak Ustaz karena takdir. Enggak ada. Allah mentakdirkan zakariu wa unsa, laki-laki dan perempuan. Bencong ini sudah ada enggak Pak Ustaz sejak zaman dulu? Sudah ada. Sejak zaman terkembangnya dunia ni, Adam sudah ada, anak keturunan-keturunannya sudah ada. Bahkan sampai zaman Nabi Lut sudah ada bencong, disebut dengan kunsa. Tapi kunsa itu bukan pilihan manusia, itu tingkah laku dia, perbuatan dia. Yang Allah ciptakan hanya dua, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan dari keduanya itu Allah jadikan manusia itu berbangsa-bangsa. Jadi kenapa ada bangsa Amerika, ada bangsa Inggris, Jepang, Indonesia, Arab? Siapa yang menciptakannya? Dari mana asalnya? Kok bisa kita berbeda-beda? Asalnya sama, Nabi Adam. Tapi setelah terpencar-pencar, kok beda? Negara ini, bahasa ini, kulitnya juga beda. Itu semua kehendak Allah.
Jadi Allah yang mentakdirkan. Kita lahir di Indonesia, Allah mentakdirkan. Ada yang lahir di Arab, itu takdir Allah. Tidak peduli Allah ciptakan manusia itu di mana saja. Lita'arafu, supaya kalian satu sama lain bisa saling berkenalan. Di antara semua manusia yang berbeda bahasa, beda budaya, beda bangsa dan negara, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dimuliakan Allah bukan karena bangsanya. Jadi bukan karena orang Arab dia mulia, tidak. Jadi jangan diharap orang Arab itu mulia daripada orang Indonesia, tidak. Tidak ada pula orang Cina itu lebih hina daripada orang Amerika, tidak juga. Tidak jadi ukuran kemuliaan manusia itu karena bedanya bangsa, bedanya suku, beda kulit, beda warna, beda etnis, beda ras. Sama semuanya di hadapan Allah. Yang membedakan kita pertama adalah ketakwaan. Bagaimana dengan malaikat? Jin mana lebih mulia daripada manusia? Kalau diukur ketakwaan, malaikat dengan manusia dan jin sama-sama ada yang bertakwa pada Allah. Semua malaikat bertakwa pada Allah. Dan manusia ada yang bertakwa. Jin juga ada yang bertakwa. Ada jin yang taat, ada jin yang soleh, ada juga jin kafir. Jin kafir inilah yang menjadi syaitan. Induk angkangnya iblis. Syaitan itu terbagi dua, minal jinnati wan nas. Ada dari golongan jin, itulah syaitan yang tak nampak. Ada juga golongan manusia, itulah dia syaitan yang nampak. Kalau menurut Bapak Ibu pernah lihat syaitan tak? Pernah tak lihat syaitan? Banyak. Iya kan? Yang banyak lah. Kan dari golongan manusia. Kalau dari golongan jin kita tak nampak. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan Allah. Nabi pernah berdialog dengan syaitan, dengan jin, dengan iblis. Umar bin Khattab ditakuti oleh syaitan. Kalau selisih jalan di padang pasir itu dengan Umar bin Khattab, itu jin syaitan pontang-panting lari. Itu hebatnya Umar bin Khattab tu. Jadi Umar bin Khattab tu bukan hanya ditakuti oleh manusia, golongan syaitan pun takut dengan Umar. Kalau kita takut atau gimana dengan syaitan? Sudah jadi syaitan. Bukan takut lagi, sudah jadi syaitan. Maka sekarang ini banyak syaitan pensiun. Karena sudah diambil alih tugasnya oleh manusia. Nauzubillahi min zalik. Mana taat malaikat daripada manusia? Mana lebih takwa? Lebih bertakwa manusia atau malaikat? Bisa sama. Ketaatan manusia dengan malaikat. Tapi apa yang melebihkan manusia itu daripada malaikat? Yang melebihkan derajat manusia dibandingkan malaikat adalah Allah berikan manusia itu ilmu. Maka setelah ketakwaan, kemuliaan manusia itu dengan ilmu. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kata Allah dalam Al-Quran, kami ajarkan ilmu. Jadi Allah langsung mengajarkan ilmu kepada Adam. Adam berilmu dan tahu banyak hal karena langsung diajarkan Allah. Setelah Adam diajarkan Allah ilmu dan banyak pengetahuan, lalu Allah panggil malaikat. Ya malaikat, sebutkan oleh kalian apa-apa yang ada di syurga ini. Malaikat angkat tangan. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tak punya ilmu tentang itu. Engkaulah yang lebih tahu apa yang tidak kami ketahui. Lalu Allah mengatakan Adam sudah berilmu.
Karena Adam sudah berilmu, maka naik derajat Nabi Adam dibandingkan malaikat. Adam bangsa manusia. Maka datang perintah Allah, wa iz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Datang perintah Allah, asbab Nabi Adam lebih tinggi derajatnya, malaikat disuruh sujud. Kenapa malaikat disuruh sujud? Sedangkan manusia sujud kepada manusia tidak boleh. Pertama, malaikat disuruh sujud oleh Allah untuk meninggikan derajat Adam, meninggikan derajat manusia. Yang kedua, malaikat disuruh sujud kepada Adam karena perintah Allah, bukan menyembah. Jadi tidak ada malaikat menyembah manusia. Perintah Allah, al-haqqu mir rabbik. Semua perintah Allah itu adalah kebenaran. Maka semua malaikat fasajadu, semua malaikat sujud, tanda bukti taat kepada Allah. Illa iblis, kecuali satu golongan, yaitu iblis. Iblislah yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga mengangkat kemuliaan manusia adalah manusia dipercayakan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika aku, kata Allah, berkata kepada malaikat, aku nak jadikan pemimpin di muka bumi. Kenapa bukan malaikat? Kenapa bukan golongan jin? Kenapa bukan golongan syaitan yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin? Karena manusia jauh lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Dari segi fisik, manusia lebih baik daripada malaikat. Dari segi bentuk, manusia lebih hebat daripada jin dan iblis, dari semua makhluk yang lain. Dari segi hewan pun manusia lebih baik, lebih bagus ciptaannya. Tapi ingat, Allah juga mengatakan kemuliaan manusia itu bisa dihancurkan oleh Allah, bisa diletakkan oleh Allah ke tempat yang lebih rendah dan lebih hina. Summa radadnahu asfala safilin. Allah jatuhkan manusia. Kenapa? Manusia bertakwa, beriman, berilmu. Tapi apa yang menjatuhkan dia? Berakhlak yang rusak. Jadi jangan kita terlalu heran dengan orang yang rajin ibadah, ilmunya tinggi, titelnya banyak, kalau akhlaknya buruk, di sisi Allah dia hina. Sekarang kita lihat berita yang berkembang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang paling viral sekarang berita tentang apa? Sambalado. Istilah baru pula tu, sambalado. Apa yang terjadi? Pintar, punya pangkat, punya jabatan, dikatakan tak beriman, dia mungkin beriman. Nanti dibilang kafir, tersinggung. Mungkin dia beriman pada Allah. Cuman satu yang menjatuhkan diri dia, tidak berakhlak, akhlak rusak. Maka manusia itu mulia karena akhlaknya. Karena itu misi Rasulullah diutus oleh Allah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, serajin apapun kita ibadah, setinggi apapun ilmu kita, mudah-mudahan bisa memperbaiki akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Ketaatan tak cukup kepada Allah, ibadat tak cukup memuliakan kita, ilmu yang mantap tak cukup memuliakan kita, mesti dibarengi dengan akhlak mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun diajarkan akhlak, hanya 23 tahun ilmu. Rasulullah itu umurnya 63.
Dari umur anak-anak sampai umur 40, Nabi itu diajar langsung oleh Allah dengan laduni. Laduni itu ilmu yang tak bisa dituntut di sekolah. Tak ada sekolahnya. Ilmu laduni itu langsung Allah berikan. Seperti orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang ahli sufi, itu dia tak belajar agama lewat halaqah-halaqah pendidikan sekolah, langsung Allah berikan pendidikannya. 40 tahun Nabi diajarkan akhlak, sampai umur 40 tahun baru turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru Nabi diajarkan ilmu, ibadah, syariat dan lain sebagainya. Berapa lama? 23 tahun. 40 tahun akhlak, 23 tahun ilmu. Maka akhlak jauh lebih hebat dan lebih tinggi dibandingkan ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.